dari surga jadi manusia. Yesus telah tebus dosa, semua yang percaya akan selamatlah. Yesus telah ku terima di hatiku, dan kini telah ku jadi terang bercahaya. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, dan ku tetap menjadi saksimu dimanapun juga. Jadikan ku terangmu Tuhanku, yang sinarnya akan terus menyala, diceritakan selalu kasih-Mu sampai ujung dunia, sampai ujung dunia, sampai ujung dunia.
Selamat sore Bapak Ibu serta saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita awali perayaan Ekaristi kita pada sore hari ini dengan lagu pembuka Mada Bakti nomor 325. 325. Dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini kita berdoa mengenangkan Saudari Teresia Naa yang telah meninggal dunia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudari-saudara yang terkasih, hari ini adalah hari Minggu Advent yang ketiga, sebagaimana antifon pembuka yang berbunyi demikian: bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, Gaudete in Domine semper. Hari Minggu Gaudete kita diajak untuk bersukacita dalam pengharapan menantikan kedatangan Tuhan. Dalam sukacita itu kita diingatkan untuk senantiasa membangun sikap tobat, sebagaimana seruan Yohanes Pembaptis dalam bacaan Injil hari ini. Kita diminta untuk mengarahkan hati dan pikiran kita hanya kepada Allah, hanya kepada Dia yang akan datang untuk membebaskan kita, untuk menebus kita dari dosa-dosa, dari kelemahan, dari kedagingan kita. Mari kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah, sembari dengan penuh keyakinan, dengan penuh sukacita menantikan kedatangan Tuhan yang secara liturgis nanti akan kita rayakan dalam Hari Raya Natal 1 pekan ke depan. Saudari dan saudara, marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah pembawa sukacita sejati yang dinanti-nantikan umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah
pembawa harapan akan kebahagiaan yang didambakan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah pembawa kedamaian hati nurani yang diharapkan oleh umat manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semogalah Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, Engkau memperbarui dunia dalam diri Yesus Kristus Putramu. Kami mohon teguhkanlah iman, harapan dan kasih kami untuk menyongsong kedatangan Putramu, sehingga kami pun benar-benar diperbarui. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari kitab Yesaya. Beginilah perkataan Nabi, Roh Tuhan ada padaku, sebab Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang mengalami sengsara dan untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Aku diutus untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan pada hari pembalasan Allah kita. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Ia mengenakan pakaian keselamatan padaku dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Seperti pengantin pria mengenakan hiasan kepala dan seperti pengantin wanita memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa. Demikianlah sabda Tuhan. Jiwaku bersorak-sorai di dalam
mengusirnya pergi dengan tangan kosong. Menurut janjinya kepada leluhur kita, Allah telah menolong Israel hamba-Nya. Jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, bersukacitalah senantiasa. Tetaplah berdoa dan mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Jangan padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah, damai sejahtera, menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, maka Ia pun akan menggenapinya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. kepada orang-orang sengsara. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang cahaya itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Yohanes sendiri bukan cahaya itu, tetapi dia harus bersaksi tentang cahaya itu. Inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus kepadanya beberapa imam dan orang-orang Lewi untuk menanyai dia, "Siapakah engkau?" Yohanes mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapa? Apakah engkau Elia?" Yohanes menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Ia pun menjawab, "Bukan." Karena itu kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawaban kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawab Yohanes, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan bagi Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepada Yohanes,
Kalau demikian, mengapa engkau membaptis jika engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, tempat Yohanes membaptis. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari dan saudara yang terkasih, tokoh sentral dalam Minggu Advent yang ketiga pada hari ini adalah Yohanes Pembaptis. Tentu saja sebagaimana nuansa dari setiap kali kita merayakan hari Minggu Advent yang ketiga, yaitu sukacita yang ditandai dengan penyalaan lilin Advent yang ketiga berwarna merah muda atau merah jambu, juga busana liturgi untuk imam itu berwarna merah muda, yang menandakan sukacita, yang menandakan bahwa Natal sudah dekat. Tidak lama lagi kita akan merayakan hari raya kelahiran Kristus Yesus Tuhan kita. Dan Yohanes yang menjadi tokoh sentral dalam bacaan Injil dalam Minggu Advent yang ketiga hari ini mengajak kita untuk pelan-pelan membenahi diri kita untuk Dia yang akan datang. Jelas kita tahu dan kita yakini bahwa Tuhan akan datang melawat kita, Tuhan akan datang mengunjungi kita umatnya, dan setiap tahun kita merayakan kedatangan Tuhan itu setiap kali kita merayakan Natal. Saudari dan saudara yang terkasih, Yohanes ini sebenarnya seorang tokoh yang kontroversial. Dia adalah seorang nabi peralihan dari perjanjian lama kepada perjanjian baru. Kalau kita sempat membaca pada bagian lain dari Injil, di sana dikatakan bahwa Yohanes itu tampil dengan sangat-sangat nyentrik. Dia berpakaian dari bulu domba, makannya itu belalang, dan minumnya itu madu hutan. Tentu saja dalam masyarakat yang kurang bisa menerima penampilan nyentrik seperti ini, Yohanes bisa saja dinilai sebagai orang gila. Tetapi itulah seorang nabi yang menjadi peralihan dari perjanjian lama pada perjanjian baru. Tentu saja sebagai seorang nabi yang tampil untuk membawa kedatangan Tuhan, membawa kabar gembira, dia adalah tokoh yang tanpa pandang bulu memberi masukan, memberi peringatan, atau memberi kritik kepada perilaku manusia pada zamannya, entah penguasa, entah pegawai maupun orang kebanyakan. Dan dialah Yohanes Pembaptis itu, yang dalam bacaan Injil disebut sebagai suara yang berseru-seru di padang gurun. Seruan moral yang tajam membuat hati tidak tenang, karena Yohanes menusuk dan dengan sangat-sangat jelas mengingatkan kita untuk bertobat. Seruan ini membuat hati tidak tenang, telinga menjadi panas, dan disampaikannya secara sangat belak-belakan, tanpa tedeng aling-aling, dengan terus terang, tanpa takut sedikit pun. Dan kita diajak untuk berbenah, hati dibenahi. Kalau hati kita kehabisan cinta, kita penuhi lagi hati kita itu dengan cinta. Kalau kesetiaan kita memudar, baik kesetiaan kepada Allah, bagi yang hidup dalam rumah tangga, kesetiaan kepada pasangan memudar, Yohanes Pembaptis mengingatkan supaya bertobat, kembali memenuhi hati yang penuh kesetiaan itu. Kalau kita sering tersesat, mari kita kembali pulang pada jalan yang benar, karena Tuhan sudah akan datang. Maka saudari dan saudara yang terkasih, tidak lama lagi kita merayakan Natal 1 minggu ke depan. Hati yang siap untuk menyambut Tuhan adalah lebih baik daripada sekedar pernak-pernik
daripada sekedar sebuah hal-hal artifisial yang mungkin tidak sampai pada batin yang siap untuk menyambut Tuhan. Nah, saudari dan saudara yang terkasih, hari Minggu Advent yang ketiga kita diajak untuk bersuka cita. Sukacita itu sudah kita nampakkan sejak hari Minggu Advent yang pertama, karena kita tahu bahwa Tuhan akan datang. Natal akan kita rayakan lagi untuk tahun 2023. Sukacita itu nampak dari raut wajah kita yang dengan penuh kedamaian, yang dengan penuh sukacita datang di rumah Tuhan ini setiap hari Minggu untuk merayakan Ekaristi. Sambil merayakan perjamuan yang nyata dan real dalam Ekaristi, kita bersuka cita juga karena Tuhan akan memberi kesempatan kelak kalau tiba saatnya untuk juga merayakan perjamuan bersama dengan Dia. Kita bersuka cita karena Tuhan melawat kita. Kita mungkin memiliki persoalan, kita mungkin memiliki problem dalam kehidupan, kita mungkin menghadapi tantangan-tantangan, kita mungkin menghadapi tembok-tembok besar, kita mungkin menghadapi hati yang patah, hati yang hancur berantakan. Namun sukacita karena Tuhan akan datang, itulah yang menjadi penenang bagi kita, itulah yang menjadi penghibur bagi kita. Seruan Yohanes selain mengingatkan kita akan pertobatan, juga sebenarnya menguatkan kita bahwa betapapun kita telah jauh dari Tuhan, betapapun kita telah jauh dari Allah, betapapun kita telah jauh dari Dia yang begitu mencintai kita, Ia mau datang, Ia mau hadir di tengah-tengah kita, Ia mau menampakkan kemuliaannya yang begitu besar itu pada diri kita, pribadi-pribadi yang lemah dan tak berdaya. Saudari dan saudara yang terkasih, tentu saja perayaan Natal yang secara liturgis nanti akan kita rayakan sudah banyak dilakukan persiapan-persiapan, sudah dilakukan banyak diskusi seperti apa mau dibuat, mulai dari berbagai macam kelompok kategorial. OMK itu sudah berkeliling tampil dengan Sinterklas dan pit hitam. Sekami sudah mulai latihan kor, kredo sudah mulai latihan, Dewan Pastoral sudah mempersiapkan segala sesuatu. Namun kembali pada diri kita, apakah kita sudah sungguh akan mempersiapkan hati kita sebagai palungan yang indah untuk Tuhan? Sukacita juga harus diwujudkan dalam pertobatan yang sejati, sebagaimana seruan Yohanes Pembaptis. Tanggal 19 nanti ini dibuka kesempatan bagi kita untuk menyatakan pertobatan melalui sakramen tobat. Di sana kepada Allah kita menyatakan bahwa kita adalah pribadi yang lemah, yang tak berdaya. Betapapun kita jauh, betapapun kita meninggalkan Ia. Surat Rasul Paulus dalam bacaan kedua mengingatkan kita, Ia yang memanggil kita adalah setia, dan Ia pula yang akan menggenapinya. Dan karena Ia sudah setia memanggil kita, maka kita pun juga diundang untuk setia kepadanya, mempersiapkan diri kita, melayakkan diri kita, memantaskan diri kita bila tiba saatnya nanti Ia datang. Supaya apa? Palungan yang indah itu tidak hanya sekedar kita tampilkan atau kita pajang dalam gereja, tetapi sungguh-sungguh kita hadirkan dalam diri kita jika tiba saatnya nanti hari Raya Natal. Maka Bapak Ibu Saudari dan Saudara yang terkasih, suara Yohanes Pembaptis berseru dan bergema di padang gurun hati kita. Persiapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalan baginya, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Kita kembali ke rumah kita masing-masing, kita renungkan seruan Yohanes Pembaptis ini dengan baik. Supaya apa? Supaya kita siap menyambut Dia.
Tanggal 19 nanti kesempatan yang begitu indah bagi kita untuk memperbaiki relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama, supaya kita layak menyambut Dia. Menarik memperhatikan bahwa sering terjadi bahwa kita takut. Ya. Kita takut untuk jujur kepada Tuhan. Kita takut untuk jujur kepada diri kita sendiri. Namun jangan takut Bapak Ibu Saudari-saudara yang terkasih. Sakramen tobat itu adalah kesempatan paling indah, paling baik untuk memperbaiki relasi dengan Tuhan. Ya. Kalau misalnya takut dengan Pastor Agus atau saya karena kita sering ketemu, ada pastor lain. Ya. Siapa tahu dosanya menyangkut pastornya. Ya. Tapi jangan juga kemudian masuk lalu bercerita tentang dosa orang lain. Pastor Injoy, sakit sekali hatiku. Kenapa? Itu kayak ini bukan mengakui dosa sendiri tetapi mengakui dosa orang lain. Nah, mari kita diundang untuk memperbaiki relasi kita. Mari kita menyiapkan diri kita supaya sungguh-sungguh menjadi tempat yang layak dan pantas bagi Tuhan untuk lahir. Mari kita berbenah untuk Dia yang akan datang. Tuhan memberkati kita. Saudari dan saudara, marilah bersama-sama menyegarkan ikrar pembaptisan kita dengan berdoa. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Sambil menanti kedatangan Tuhan dan penyelamat kita Yesus Kristus ke tengah-tengah kita, marilah mengakui bahwa Ia sudah hadir dalam pengharapan dan kasih kita. Marilah kita mohon kepadanya supaya kebutuhan dan keprihatinan kita dibawanya ke hadapan Bapa dengan mengatakan, "Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami." Bagi gereja umat Allah, ya Bapa, semoga kami tidak puas diri, sombong atau merasa paling hebat, melainkan menyadari kemiskinan dan kejelekan kami serta kebutuhan kami yang tetap untuk bertobat kepada Injil Yesus Kristus. Marilah kita mohon, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi semua gereja yang menyatakan diri Kristiani, ya Bapa, semoga gereja-gereja menghilangkan prasangka-prasangka yang masih menggunung dan dengan tidak jemu-jemu mencari kesatuan dalam Kristus yang dapat mempersatukan kami semua dengan kuasa dan kasih-Nya. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi dunia kita yang masih dilanda kekerasan, penghisapan dan penyangkalan hak-hak serta kemerdekaan manusia, baik yang dilakukan bangsa yang satu terhadap bangsa lain maupun orang yang satu terhadap orang lain. Ya Bapa, semoga semua orang ikut membuat jalan-jalan yang menghubungkan kami satu sama lain, berupa persahabatan, penghormatan, dan kemerdekaan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi orang-orang lapar dan semua yang menderita, ya Bapa, semoga padang gurun dunia ini menghasilkan makanan cukup untuk semua orang, dan semoga kami menciptakan
lembah perdamaian dan harapan bagi sesama kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi kita semua di paroki ini, ya Bapa, semoga kami mempercepat datangnya surga yang baru dan bumi baru dengan meluruskan jalan hidup kami yang masih berliku-liku oleh karena egoisme dan kesombongan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi Uskup Agung Koadjutor terpilih KAMS dan perayaan tahbisan episkopat pada tanggal 1 Februari 2024. Ya Allah Maha Pengasih, Engkau selalu mengurus gembala baik untuk mengajar, menguduskan, dan memimpin umat kesayangan-Mu. Kami bersyukur atas terpilihnya Monsinyur Fransiskus Nipa sebagai Uskup Agung Koadjutor. Berkenanlah Engkau mengurniakan kesehatan, kebijaksanaan, dan kegembiraan kepada beliau dalam mengemban tugas mulia ini. Berkatilah pula kami seluruh umat-Mu dan secara khusus segenap panitia perayaan tahbisan Uskup Agung Koadjutor terpilih sehingga dapat berpartisipasi dan berkolaborasi demi kelancaran dan kehikmatan perayaan ini. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi Konferensi Wali Gereja Indonesia, ya Allah Maha Pengasih, Putra-Mu telah menetapkan para uskup sebagai pengganti para rasul. Dalam perayaan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia tahun 2024, kami umat Katolik Indonesia hendak bersyukur atas Roh Kudus-Mu sehingga para uskup kami semakin berjalan bersama untuk membangun gereja dan bangsa. Semoga Gereja Katolik di Indonesia semakin bersatu padu menjadi tanda kehadiran-Mu bagi sesama. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Bagi mereka yang meminta doa dalam perayaan ini, teristimewa untuk Saudari Teresia Naa yang telah meninggal dunia, maupun bagi mereka yang ingin kita kenangkan, mereka yang telah mendahului kita. Allah Bapa Maha Pengasih, dari mula kehidupan berasal dan kepada mula kami semua akan menuju kepadamu. Kami serahkan saudari kami Teresia Naa ke dalam pangkuan belas kasih-Mu. Semoga Engkau menganugerahkan kebahagiaan abadi baginya, sukacita dan juga kehidupan yang kekal. Ampunilah segala dosa oleh karena kerahiman-Mu, dan semoga ia berbahagia bersama Engkau di surga. Tambahkanlah iman dan kuatkanlah selalu keluarga yang ditinggalkan dalam persiaran hidup mereka di dunia ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Mari kita di dalam hati mempersembahkan doa dan intensi pribadi dalam hati masing-masing. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, datanglah Tuhan dan selamatkanlah kami. Datanglah, tinggallah beserta kami ya Tuhan, dan semoga tak ada hal yang memisahkan antara Engkau dan kami. Peliharalah kami dalam kasih-Mu untuk selama-lamanya, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Lagu persiapan persembahan Mada Bakti nomor 228. Bawalah persembahanmu nanti ke altar yang suci.
Berdoalah saudari dan saudara supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Bapa yang Maha Kudus, terimalah diri kami yang kami persembahkan kepadamu bersama dengan persembahan roti dan anggur ini. Jadikanlah kami saksi dan pewarta belas kasih-Mu seturut teladan Putramu Yesus Kristus, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Dialah yang dinubuatkan dalam pewartaan para nabi dan dikandung bunda perawan dengan kasih sayang yang mengagumkan. Dialah yang kedatangannya diwartakan dan kehadirannya dimaklumkan oleh Yohanes. Dialah yang menyanggupkan kami menyongsong misteri kelahirannya dengan sukacita, agar kami nanti didapatinya sedang berjaga sambil berdoa dan bersorak-sorai memuji Dia. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepadamu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepadamu, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, dan sambil mengucap syukur kepadamu, dia memberkati, dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Putih ini dan minum dari piala ini. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putra-Mu, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus dan para martir-Mu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiarah di bumi ini dalam iman dan cinta kasih, bersama hamba-Mu Paus kami Fransiskus, Uskup kami Yohanes, bersama semua uskup dan semua rohaniwan, serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudari-saudara kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti
kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari setiap gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling memberikan salam damai. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudari-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Sebagai lagu komuni, Mada Bakti nomor 285. 285. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita orang miskin, tanpa Yesus hati kita dingin, dengan Yesus kita amat kaya, hati kita akan bersukaria dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Tanpa Yesus kita ketakutan, tanpa Yesus kita tidak tahan, dengan Yesus kita akan mampu mengalahkan kekuatan dosa, dengan Yesus. Tuhan Yesus, sembuhkanlah kami, orang buta, orang congkak hati, dari mati hidupkanlah kami, dari dosa bersihkanlah kami, Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Ya Allah, semoga rezeki surgawi yang telah kami terima menguduskan kami sepenuhnya. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, yaitu jalan hidup Kristus Putramu, yang akan membawa kami sampai kepada kehidupan kekal, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Pengumuman gereja hari Sabtu tanggal 16 Desember 2023. 1. Pengumuman kolekte. Kolekte gereja Sabtu Minggu tanggal 9 dan 10 Desember 2023 sebesar Rp20.410.000. Kolekte pembangunan sebesar Rp14.544.000. Kolekte tabisan uskup sebesar Rp4.698.000. Kolekte misa requiem Ibu Lucia Vince sebesar Rp757.000. Aksi Advent sebesar Rp10.372.000 sebanyak 258 lembar amplop. 2. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan
Merli Tansil dengan Dean Chain sebagai pengumuman ketiga, Fernando Alexander Cahyadi dan Priscilla Jennifer Kwan sebagai pengumuman ketiga, Dionysius Galla dengan Catherine Inge Raya sebagai pengumuman yang pertama. Bagi yang mengetahui adanya halangan perkawinan tersebut, mohon disampaikan kepada pastor paroki di Paroki Kristus Raja Andalas. Ketiga, ibadat tobat dan penerimaan sakramen tobat diadakan pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023 pukul 16.30 WITA. Keempat, misa malam Natal diadakan sekali pada hari Minggu, tanggal 24 Desember 2023 pukul 18.30 WITA. Misa malam Minggu dan misa Minggu pertama dan kedua tetap diadakan. Kelima, misa Hari Raya Natal diadakan 3 kali pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023. Misa pertama jam 7 pagi, misa kedua jam 9 pagi, dan misa ketiga jam 5 sore. Info selengkapnya dapat dilihat di papan pengumuman. Keenam, sehubungan dengan rangkaian upacara pentabisan Uskup Agung Koadjutor KAMS yang akan dilaksanakan pada tanggal 31 Januari 2024 Vesper Agung dan tanggal 1 Februari 2024 pentabisan, maka kita akan menjalankan kolekte kedua, kolekte tabisan uskup kantong warna merah dan kolekte pembangunan atau pemeliharaan gedung gereja kantong warna hijau. 7. Umat kembali dihimbau untuk menggunakan masker saat mengikuti misa. Kedelapan, sumbangan Natal 2023. 1. Tanggal 30 November 2023 nonem sebesar 1.500.000. Tanggal 10 Desember 2023 keluarga Yohanes dan Since Sinjai sebesar 1 juta. Tanggal 10 Desember 2023 keluarga almarhum Lucia Vince Tambuna sebesar 2 juta. Tanggal 10 Desember 2023 keluarga Mary dan Halim sebesar 5 juta. Tanggal 10 Desember 2023 NN sebesar 1 juta. Tanggal 11 Desember 2023 Pak Joni Candiari dan Shirley sebesar 1 juta. Tanggal 11 Desember 2023 Pak Koktan Ten sebesar 3 juta. Tanggal 12 Desember 2023 keluarga Herman Mailoa sebesar 3 juta. Dan tanggal 14 Desember 2023 keluarga Tony dan Wiwik sebesar 5 juta rupiah. Demikian pengumuman gereja minggu ini. Bapak Ibu saudari-saudari yang terkasih, terima kasih untuk kehadiran kita dalam perayaan ini. Terima kasih untuk mereka yang telah mengambil bagian dalam liturgi hari ini. Mari kita menutup perayaan dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa dan berbelas kasih, yang kedatangan putra tunggalnya saudara percaya, serta kedatangannya kelak saudara nantikan, menguduskan saudara dengan keagungan kedatangannya, dan melimpahi saudara dengan berkat-Nya. Semoga dalam masa hidup sekarang, Dia menganugerahkan kepada saudara iman yang teguh, harapan yang menggembirakan, dan cinta kasih yang berdaya.
semoga saudara yang digembirakan oleh cinta bakti yang suci karena kedatangan penebus kita, dilimpahi dengan anugerah hidup abadi pada saat Dia datang kembali dalam kemuliaan-Nya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus, turun atas saudara dan menetap senantiasa. Saudari-saudara, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Mada Bakti nomor 326.